Latar belakang setelah menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang tunduk pada perintah sekutu. Jepang harus menjaga keadaan di Indonesia sampai datangnya sekutu. Keadaan seperti ini digunakan bangsa Indonesia untuk melucuti senjata pasukan Jepang. Tersebarnya berita proklamasi yang sangat menggembirakan itu membuat rakyat memberikan sambutan luar biasa yang dibuktikan dengan dilakukannya pelucutan-pelucutan senjata pasukan Jepang dan pengambil alihan pucuk pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan dari tangan Jepang di berbagai daerah. Tindakan heroik, kepahlawanan, tersebut terjadi serentak di berbagai daerah, antara lain di Makassar, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Palembang, Bandung, Kalimantan, Manado. Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Gubernur Sulawesi Dr. Sem Ratulangi mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Makassar, Gubernur Dr. Sem Ratulangi segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai sekretaris daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, sehingga para pemuda bergerak dan merencanakan merebut gedung-gedung vital, seperti studio radio dan markas polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati, Boy Taisin, bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka melakukan aksinya. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut, gerakan pemuda dipindahkan dari Makassar ke Polong Bangkeng. Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia. Pada akhir Agustus 1945, mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal. Kedatangan Nica dan dipersenjatainya Knil telah menimbulkan bentrokan bersenjata dan permusuhan antara orang Belanda dan para pemuda pejuang. Misalnya, pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Surabaya. Peristiwa ini bermula dari sikap orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda, di atas Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Selanjutnya, rakyat Surabaya menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda Indonesia dengan gagah berani naik di atas hotel untuk menyobek warna biru pada bendera Belanda sehingga tinggal warna merah dan putih. Dengan demikian, bendera ini menjadi warna bendera Indonesia. Hal itu berarti rakyat tidak suka terhadap sikap tentara sekutu dan Nica di Indonesia. Yogyakarta. Perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di Yogyakarta sudah dimulai sejak tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Pada 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Pada tanggal 7 Oktober 1945 para pemuda, BKR, dan polisi istimewa menyerang tangsi Jepang. Dalam pertempuran tersebut gugur beberapa pemuda, meliputi I. Dewa Nyoman Oka, Ahmad Jazuli, Supadi, Faridan M. Noto, Bagong Adikan, Suroto, Syuhada, Sunario, Sajiono, Sabirin, Juadi, Hadi Darsono, Sukartono, Johar Nurhadi, Sareh, Wardani, Trimo, Ahmad Zakir, Umum Kalipan, dan Abu Bakar Ali. Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang. Dalam pengepungan itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur. Nama Arifin kemudian diabadikan menjadi nama sebuah jembatan yang menghubungkan Widuran dan Kebalen di atas Sungai Pepe di wilayah Solo. Palembang. Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatera Selatan Dr. Aka Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera merah putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. Bandung. Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW, Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad. Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.
Di Kalimantan, di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya, tentara Australia yang sudah mendarat atas nama sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan kompleks Nica sambil membawa bendera merah putih. Manado usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara Nica telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia, PPI, mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain, Taulu, Uisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Danupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut, para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan maklumat nomor 1 yang ditandatangani oleh CH Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian. Hasil, dampak umum banyak daerah berhasil ambil alih kekuasaan dari Jepang. Semangat rakyat meningkat, mereka makin yakin bisa pertahankan kemerdekaan. Jadi latihan awal untuk menghadapi kedatangan sekutu Belanda yang ingin kembali menjajah. Perebutan ini menunjukkan rakyat bersatu dari berbagai daerah. Dampak positif rakyat berhasil merebut senjata kantor Jepang. Semangat persatuan nasionalisme makin kuat. Banyak daerah mulai dikuasai RI. Jadi modal penting menghadapi Belanda di agresi militer berikutnya. Dampak negatif banyak korban jiwa dari pemuda rakyat. Terjadi bentrokan isik yang menimbulkan kerugian. Tidak semua senjata berhasil direbut karena Jepang kadang menolak menyerahkan. Kekacauan awal sebelum pemerintahan RI benar-benar stabil. Kesimpulan singkat, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia serentak melucuti senjata Jepang dan merebut kekuasaan di berbagai daerah. Tujuannya untuk mendapatkan senjata, mencegah jatuh ke tangan sekutu, serta menegakkan daulatan Republik Indonesia. Perjuangan ini menunjukkan semangat persatuan, keberanian, dan tekad bangsa mempertahankan kemerdekaan.